Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah, dan juga para pemirsa dan penikmat channel Facebook dan YouTube Gema Baitur Rahman yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan pelajaran saya di masjid yang saya cintai ini. Masih pelajaran yang diamanahkan kepada saya, yakni pelajaran akidah, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pembahasan arkanul iman, rukun iman, kita telah masuk pada rukun iman yang kelima, yakni beriman kepada yaumil akhir, hari akhir. Dan pada pertemuan sebelumnya saya telah menyampaikan, yakni pintu dari gerbang akhirat itu adalah kematian. Ada 8 poin yang telah saya sampaikan berkaitan dengan yang namanya kematian itu. Jamaah rahimakumullah, apabila seseorang telah yakni memasuki pintu ini, al-maut, yakni berpisahnya ruh dan badan, jiwa dan jasmani, maka setiap manusia akan memasuki babak baru kehidupannya. Dia akan hidup di alam selanjutnya. Jadi kata para ulama, pada hakikinya kematian itu hanya di dunia ini, tapi hakikatnya kita hanya berpindah alam. Betul ayahanda? Kita pindah alam. Yani kita sudah melewati alam ruh, alam kandungan, dan sekarang ini alam dunia menurut keyakinan kita. Maka kita akan melanjutkan perjalanan panjang dan melelahkan kita jamaah. Lama itu. Bahkan sangat lama dibandingkan dengan
alam sebelumnya. Para ulama dari Al-Quran mengambil dari hadis, mereka memberi nama alam ini, ada beberapa nama yang masyhur, yang kita kenal, yakni alam barzakh. Alam barzakh. Kemudian alam kubur. Ada dua nama lain yang juga disebutkan oleh ulama. Mereka menyebutnya Raudatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman sorga. Ini nama sebutan untuk tempat orang-orang yang beriman, yang taat, yang saleh. Kemudian yang keempat, khufratun min khufratin nar, lubang atau jurang dari lubang-lubang atau jurang-jurang neraka. Ini diperuntukkan oleh bagi orang-orang kafir, orang-orang kufar. Maka kita pada kesempatan subuh kali ini, walaupun dengan serba sederhana dan ringkas, karena keterbatasan dari ilmu yang kami punyai, kita akan membahas yakni barzakh dan kubur. Barzakh yakni secara etimologi, lughawiyah, lughatan, atau secara terambil dari bahasa Arab, yang maknanya itu adalah dinding atau penghalang antara dua hal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi marajal bahraini hadza asbun furatu wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Kata Allah, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Jadi ada dua laut mengalir, sama-sama mengalir, dia berdampingan, bertetangga, bahkan tetangga dekat, sangat dekat. Yang ini tawar, kata Allah, yang ini asin, bahkan sangat asin. Nah, dijadikan oleh Allah keduanya itu, di antara keduanya itu barzakh wa hijran mahjura. Ada dinding, ada batas yang enggak bisa ditembus. Dindingnya enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Itu ada juga di surah Ar-Rahman ayat 19-20. Barzakhul la yabqiyan, gitu ya. Nah, di surah Al-Furqan ayat 25, surah Al-Furqan surah 25 ayat 53 ini Allah menjelaskan barzakh itu yakni dinding pembatas yang enggak kelihatan. Dan ini benar-benar ada. Wah, ini menunjukkan bahwa kitab ini adalah hakun, benar. Dan itu terbukti secara empiris, nyata, terlihat. Ada itu, jadi ada laut, dua laut yang bertemu, yang satunya asin, sangat asin, yang satunya tawar. Dia berdampingan, tapi kelihatan itu. Yang satunya kotor, yang satunya penuh dengan apa? Ya air sungai, ya kan? Lumpur. Yang satunya jernih, bening, biru, air laut.
Ada nggak ayah anda yang pernah lihat di dunia nyata? Ada nggak yang pernah? Saya melihat di YouTube atau semacamnya itu video tentang hal ini. Tapi barangkali ayah anda yang mungkin pernah melihat itu ya. Yakni fenomena dua air ini yang berbeda ini, air sungai, air laut, air tawar, air asin ini bertemu, tapi nggak nyatu. Itu kalau dalam bahasa sainsnya itu namanya itu halocline. Halocline. Karena ada perbedaan di antara keduanya, beda sifat airnya itu, beda kadar garamnya itu, beda suhunya, beda massa jenis airnya itu. Maka dia berdampingan. Subhanallah. Ada misalnya tapi nggak kelihatan. Salah satunya itu ada di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar. Itu pertemuan antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Nanti ayah anda searching, ibunda searching aja, lihat di Google atau di YouTube itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Rabbana ma khalaqta haza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Kekuasaan Allah bertemu dua air ini. Dia berjalan bergandengan tapi kelihatan nggak nyatu dia. Jadi ada penghalang itu. Ya. Itu secara lughatan, secara bahasa. Adapun makna barzakh secara terminologi atau syariat, maknanya adalah kampung yang ada setelah kematian hingga dibangkitkannya manusia ini dari alam kubur. Nah, itu disebut dengan barzakh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi ada orang yang berkata nanti di akhirat setelah dia mati, minta balik ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Maka oleh Allah dijawab, kalla, sekali-kali tidak bisa, nggak bisa. Sungguh itu adalah ucapan lisannya saja. Di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh yang sampai pada hari kiamat, sampai mereka dibangkitkan. Jadi enggak bisa. Antara kita dengan orang yang sudah mati itu barzakh. Dinding kan. Enggak bisa kita ketemu. Ya. Al-Imam Mujahid wafat tahun 104 Hijriah, dia mengatakan barzakh itu berada di antara kematian dan pembangkitan manusia dari kubur. Nah, itu barzakh. Jadi menanti, masa menanti. Kita udah di dunia selesai, tapi belum sampai akhirat. Ayo nunggu di situ dulu, barzakh. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah wafat tahun 104 Hijriah, dia pernah mengatakan si fulan telah wafat. Maka Al-Imam mengatakan ia tidak berada di dunia, kampung dunia, dan dia juga belum masuk kampung akhirat. Nah, ini bisa dilihat di kitab At-Tazkirah.
Kemudian alam kubur. Yang pertama, poin yang pertama berkaitan alam kubur ini, yakni pengertian kubur itu. Kata para ulama ahli bahasa, semisal penulis kitab Lisanul Arab pada juz ke-11 halaman 9, kubur atau al-qabru maknanya adalah tempat untuk menguburkan seseorang. Bentuk jamaknya itu al-kubur dan al-maqbarah dengan menfathahkan huruf ba. Adapun kalau didommahkan berarti tempat adanya beberapa kuburan, banyak. Sedangkan al-maqbar yaitu tempat satu kuburan. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah, Hani ini bekas budaknya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga. Dia telah meriwayatkan dan bercerita sahabat Utsman radhiyallahu anhu dia menangis ketika berdiri di tepi kubur sampai basah janggutnya, berarti sangat menangis. Di riwayat ini dikatakan basah janggutnya. Kalau kita nangis basah sudah baju itu kan berarti padek nangisnya. Beda ibunda ini yang sering menangis ini. Kalau nangis kena makan motong bawang itu biasa aja. Tidak perlu padek air mata. Ini sampai basah janggut beliau. Maka budaknya ini, bekas budaknya ini, Hani ini melihat ini kebiasaan Utsman ini. Lalu dia bertanya, Anda tidak menangis ketika surga dan neraka disebutkan, diceritakan. Tapi kenapa engkau menangis ketika melihat ini, yakni melihat kubur ini? Maka Utsman menjawab, wah ini hebatnya para sahabat. Mereka menjawab dengan sabda Nabi. Karena aku, kata Utsman, pernah mendengar Nabi bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sungguh, kata Rasulullah, alam kubur ini tempat pertama dari beberapa tempat di akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau kita selamat darinya, yakni alam kubur ini, maka tahap berikutnya lebih ringan. Tapi kalau kita tidak selamat di sini, di alam kubur ini, maka tahap berikutnya itu lebih berat. Dan aku, kata Utsman, juga pernah mendengar Nabi SAW berkata, Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru abza'u minhu. Tidaklah aku menyaksikan pemandangan yang menakutkan, melainkan alam kubur jauh lebih mengerikan daripada pemandangan tersebut. Ini hadis riwayatnya Hasan, dikeluarkan Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim. Subhanallah, kalau Nabi SAW saja seperti itu, apalagi kita. Tapi kita ini ayahanda banyak cengengesan gitu emang. Nabi SAW saja beliau khawatir. Lihat kata beliau itu, Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru
afza'u minhu. Tidaklah aku menyaksikan pemandangan yang menakutkan, melainkan alam kubur itu jauh lebih mengerikan daripada pemandangan itu. Tadi sudah kita katakan bahwa kebaikan di alam kubur itu berarti kebaikan selanjutnya, episode berikutnya, perjalanan kehidupan kita. Binasanya seseorang di alam kubur, maka riwayat lebih binasa lagi di alam selanjutnya itu. Dikisahkan di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang biasa bersihkan masjid. Dia meninggal. Nabi tidak tahu bahwa wanita ini meninggal tadi malam. Lalu dia bertanya, mana wanita itu? Sudah wafat, kata para sahabat semalam. Lalu kenapa kalian nggak kasih tahu aku? Lalu wanita itu wafat. Kata para sahabat, kami nggak mau ganggu Rasulullah. Maka mendengar itu Rasulullah minta tunjuk mana kubur dia, mana kubur perempuan itu. Lalu beliau SAW datang ke kuburan itu dan sholat. Ya, ini sholat di atas kubur itu. Boleh Ustaz, boleh. Itu namanya sholat mayit. Kalau sholat lain nggak boleh dikubur. Karena sholat mayit tidak ada ruku dan sujud, dan ada sunnah dari Nabi. Jadi kalau ayahanda telat nyolatin orang, lah mayatnya dikubur barusan, itu boleh sholat dikubur baru itu. Kalau telat. Setelah sholat, lalu beliau berkata, Inna hazil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sungguh Allah azza wa jalla akan membuatnya terang bagi para penghuninya karena solatku untuk mereka. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim. Yang kita baca ini riwayat Muslim. Subhanallah, gelap. Kubur itu gelap ayahanda. Yang zahir saja kita takut lewat kubur. Yang zahir saja kuburan itu gelap. Paling dikasih lampu di jalan. Kalau kubur-kubur di dusun gelap. Hanya kubur di kota ini aja. Dan itu tidak mencerminkan kalau terang berarti terang pula kuburnya, tidak. Karena zaman sekarang kubur-kubur orang non muslim itu, kafir itu, why? Ada kuburan itu harganya 1 miliar. Ada yang 10 miliar. Subhanallah. Kalau dalam agama kita gak boleh. Gak boleh kita bermegah-megah dengan kuburan. Maka uang untuk bagusin kuburan itu, anda pakai aja untuk sedekah atas nama mayit itu. Bantu orang miskin, anak yatim, bangun masjid, pahalanya ngalir itu. Ngapain mau tidur di situ? Ini. Nanti ada bab lain, nanti bab fikih itu ya. Larangan membangun kuburan, menyemen, memberinya lampu. Itu bab mungkin ustaz lain. Bab kita sedang bicara bab akidah, bukan bab fikih. Kemudian yang kedua, fitnah kubur. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah ini mengimani ada yang namanya fitnah kubur. Beriman ibunda, ayahanda beriman ya. Dan kita ini pasti dikubur ini. Ini saya lihat wajah-wajah saya, wajah-wajah ayahanda ini, wajah-wajah calon ahli kubur semua. Tidak usah kita senyum-senyum, tawa-tawa. Ini pasti kita ini wajah-wajah calon
ahli kubur. Ustadz juga iya. Nggak ada yang tahu mati itu bukan karena umur, bukan karena apa, sampai ajalnya. Dan ajal itu nggak ada yang tahu. Kubur wajib ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya fitnah kubur. Dia sesuai dengan dalil Quran, hadis, ijma. Secara bahasa, fitnah kubur itu artinya ujian. Jadi ayahanda, fitnah itu secara bahasa Arab itu artinya salah satunya itu ujian. Itu namanya fitnah. Kalau fitnah bahasa Indonesia apa? Beda pula dah. Ambo di fitnah ke nyotu. Itu fitnah itu artinya cerita apa? Cerita bohong. Fitnah itu dak ada itu. Itu maknanya. Tidak usahlah kita berdebat masalah itu. Tapi intinya fitnah itu artinya ujian kalau dalam bahasa Arab. Jadi fitnah kubur artinya ujian dalam kubur. Kita kan sudah kalau nih ujian SD, ujian SMP, ujian SMA, ujian kuliah, ujian hidup. Kalau saya lihat dari jauh, wajah-wajah ibunda ini wajah-wajah penuh ujian hidup. Apalagi kalau tanggal-tanggal tua itu ujian hidup bagi para ibunda ya. Adapun secara istilah, fitnah kubur itu artinya pertanyaan untuk mayit tentang robnya, tentang agamanya, tentang rasulnya yang telah Allah utus untuk menyampaikan risalahnya. Nah, pertanyaan itu akan disampaikan, diajukan setelah dikuburnya mayat itu. Dalil-dalilnya mana Ustaz? Ini dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala termaktub di surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Surah Ibrahim ayat 27. Diriwayatkan dari Al-Bara berkaitan dengan ayat ini ya, Ibrahim ayat 27 ini. Ada riwayat dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an dari Rasulullah SAW, beliau berkata, "Iza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya thumma sahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadzalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Kata Rasulullah, kalau seorang mayit ya telah ditaruh dalam kuburnya, maka dia akan didatangi. Kemudian dia akan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah makna ayat ini. Ayat yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Nah, ini bisa ibunda buka di tafsir Ibnu Katsir. Dalil yang kedua diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Disebutkan anna Rasulullah SAW zakara fattanal qubur faqala Umar aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW na'am kahayatikumul yawm. Faqala Umar bifihil hajar.
Sungguh Rasulullah SAW bercerita tentang fitnah kubur ini, ujian kubur ini, yakni pertanyaan dua malaikat ini. Lalu Umar bertanya, apakah pada saat itu akal kita akan dibalikkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, betul. Seperti keadaan sekarang ini, yakni akal kita kembali, suruh jawab pertanyaan ini. Maka Umar berkata, di mulutnya itu akan aku masukkan batu. Wah, Masya Allah. Ini hadis Hasan, riwayat Ahmad, juga Ibnu Hibban. Jadi Nabi bercerita fitnah kubur ini akan datang dua malaikat di depan Umar. Lalu Umar, akal kita, otak kita akan kembali. Rasulullah, Umar yakin aku bisa jawab. Aku maknanya di sini kata para ulama, makna perkataan Umar, bifil hajar, di mulutnya itu aku masukkan batu itu, yakni maksudnya aku akan jawab pertanyaan itu sampai keduanya itu nggak bisa lagi bertanya. Wah, itu pandainya Umar itu. Sampai seolah-olah aku masukkan batu ke mana? Ke mulutnya itu. Umar. Nabi gak marahin Umar. Jangan ngomong gitu Umar. Enggak. Ini menunjukkan kemuliaan Umar. Pade Umar tuh. Ada yang nama Umar sih kok? Lalu ada yang nama Umar gak sih kok? Bisa gak jawab cak itu? Ini Umar Ibnu Khattab, sahabat Nabi terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar. Yang setan itu lari. Setan, kalau ketemu Umar tuh minggir. Subhanallah. Wajar Umar ngomong gitu. Kalau dia nanya dengan aku ya Rasulullah, kalau bahasa gitu, aku sumpal batu. Maknanya tuh dia tidak akan bisa lagi bertanya dengan aku. Kokohnya Umar itu, subhanallah. Kalau Umar zaman sekarang gimana? Berfikirlah bagi orang yang mau berfikir dari sekarang. Ini pertanyaan pasti ini ayahanda, ibunda. Kita cengengesan, ini bakal ditanya. Ya subhanallah. Hadis yang ketiga, Rasulullah pernah bersabda, kalau seorang mayit dikubur, maka dua malaikat yang warnanya hitam lagi kebiru-biruan akan datang. Yang satu namanya Munkar, yang satu namanya Nakir. Iza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihimal munkaru wal akharun nakir. Mereka berdua berkata, bagaimana menurut anda orang ini? Mayit jawab, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Maka kedua malaikat berkata lagi, aku sudah tahu bahwa kamu akan menjawab itu. Ini hadis Hasan, dikeluarkan Tirmizi, Ibnu Asim dari sahabat Abu Hurairah. Dalil yang terakhir, yang keempat, Rasulullah pernah bersabda, innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariban aw misla fitnatil masihid dajjal. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di dalam kubur, semisal dengan ujian ketika datangnya Dajjal. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi itu dalilnya ayahanda, ibunda, kita wajib beriman tentang adanya fitnah kubur, ujian, pertanyaan di dalam kubur. Yang ketiga, bagaimana sifat fitnah kubur itu? Diceritakan dalam hadis, dari hadis Bara bin Azib, kata beliau bercerita, ini hadis agak panjang ya. Lalu beliau mengatakan, kami sama Rasulullah keluar untuk melihat jenazah seorang laki-laki Ansor.
Kami pun sampai di kuburannya. Ketika lubang lahat telah dibuat, Rasulullah duduk. Lalu kami ikut duduk di sisinya. Kami diam, hening. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Saat itulah beliau memegang sebatang kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Beliau lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur." Beliau mengucapkan 3 kali. Kita sekarang gimana ngantar mayat kubur? Termasuk saya juga. Kita sekarang ngantar mayat ke kubur, banyakan kita cengengesan. Banyak bercanda. Kita nggak merenung. Ini niat Nabi tadi itu. Beliau diam bersama sahabat seperti seolah-olah ada burung di atas kepala itu. Sampai Nabi mengatakan, "Berlindung kalian dari azab kubur, berlindung." Lalu beliau bercerita, mayat itu akan dapat mendengar sendal kita ini pulang. Lalu dia akan ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? 2 malaikat tadi yang warnanya biru hitam tadi. Maka orang yang beriman, soleh, orang itu berjawab, "Rabbu Allah, agamaku Islam, Rasulku Muhammad." Lalu apa yang kau ketahui? Aku baca Quran, aku mengimaninya, aku membenarkannya. Benarlah, kata malaikat dia ini. Bukakan, hamparkan perbadani untuknya. Ya subhanallah. Bukakan pintu surga, berikan kepadanya pakaian dari surga. Kemudian didatangkan kepadanya wewangian surga, lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian beliau bercerita lagi, kalau yang mati itu orang kafir, maka ruhnya dibalikkan ke badannya. Datang 2 malaikat yang sama, didudukkan. Dia bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Dia jawab, "Ha ha ha." Apa jawabannya ayahanda? Apa jawabannya anda? Ha ha ha. Ini di hadisnya ini begitu. Ini hadisnya begitu. Bukan saya buat-buat, bukan. Ini memang hadisnya. Fayaqulu ha ha ha. Aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya lagi, "Siapa laki-laki yang diutus untuk kamu?" Ha ha, aku tidak tahu. Setelah itu turun suara dari langit, "Dia bohong. Berilah dia hamparan perbadani dan neraka." Perbadani juga, tapi dari neraka. Beri dia pakaian, dikasih pakaian juga, pakaian dari neraka. Buka pintu neraka untuk dia. Lalu datanglah kepadanya panas dan bau neraka itu. Lalu kuburnya disempitkan sampai tulangnya itu berhimpitan. Itu yang kece orang tua kita itu, apa himpitan? Himpitan kubur. Himpitan kubur itu bukannya kubur orang itu dibudozer oleh kontraktor, bukan. Yang hakikatnya kita tidak tahu, tapi benar-benar diceritakan. Dan itu menjadi syair pengingat bagi kita yang sering dinyanyikan qasidah-qasidah jadul itu kan. Nasidaria bertemu itu apa? Tulang rusuk itu. Di tulang rusuk itu kan caiko ya. Jadi cair berarti gepeng. Subhanallah, berlindung ibunda, berlindung. Di dalam hadis Jarir beliau kata ada tambahannya itu. Lalu ia dibelenggu dalam keadaan buta dan bisu. Coba lihat, diikat, buto, bisu. Apa? Coba bisa dengar aja. Ya subhanallah.
Ayahanda ibunda yang dimuliakan, alangkah besarnya ini azab ini. Kemudian sedikit lagi ya, nggak apa-apa ya, sedikit lagi ya. Ada 3 poin lagi. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, apakah umat-umat dahulu itu ada fitnah juga di kuburnya itu, ada ujian juga? Apa hanya kita saja umat Muhammad ini? Para ulama mereka berselisih. Yang benar, umat-umat dahulu juga dapat fitnah ini, ujian ini. Dalilnya mana? Dalilnya itu nanti ibunda buka surah Al-Mu'min ayat 46. Annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma yaqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'azab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan sore dan pada terjadi kiamat. Lalu malaikat diperintahkan masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Ini maksudnya adalah azab kubur. Kemudian, apakah anak-anak akan diuji dalam kubur? Kalau ada yang tanya seperti itu. Al-jawab, ini ulama juga berselisih. Pendapat yang pertama yang mengatakan anak-anak akan diberi pertanyaan. Pendapat yang kedua, anak-anak tidak dapat pertanyaan. Yang benar adalah yakni pendapat yang pertama. Mana dasarnya? Dasarnya itu adalah sebagiannya memberi dalil, yakni semisal Abu Hakim Al-Hamadani dan Hasan Ibnu Abdus, dia menukil dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik serta perawi lainnya dari Abu Hurairah hadis tentang Nabi sholatin jenazah anak kecil. Lalu beliau berdoa, Allahumma azidhu min azabil qabri. Ya Allah, lindungi dia dari azab kubur. Hadis sahih riwayat Malik dari Muwatta. Jadi dari dalil hadis ini, doa Nabi kepada anak kecil itu berarti anak kecil pun nanti diuji, yakni fitnah kubur. Dia dapat fitnah kubur, yakni ujian. Adapun nanti azab atau nikmat, nanti insyaallah pertanyaan di bab, insyaallah kita lanjutkan bab bulan yang akan datang. Yakni fitnah dan apa? Kalau yang tadi fitnah, pertanyaan, yang insyaallah selanjutnya itu azab atau nikmat kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur dan Allah berikan kita nikmat kubur. Dan ada doa yang selalu kita baca setiap sebelum salam sesudah innaka hamidum majid. Apa ya ayanda? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Salah satu doa yang harus kita baca sebelum salam setiap sholat, doa berlindung dari fitnah atau ujianku. Semoga bermanfaat. Ada yang ingin? Enggak usah ya, sudah siang ini sepertinya ya. Insyaallah bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.